Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, semoga kita selalu dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat nyawa, nikmat hidup yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat merasakan manisnya hidayah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan kami mengajak diri kami sendiri serta jamaah sekalian yang kami cintai dalam khutbah Jumat di bulan Maulid Nabi ini untuk terus memperkokoh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, bulan ini merupakan salah satu bulan di mana kita sebagai umat Islam merasa sangat bahagia. Karena bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal adalah tanggal kelahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bulan Rabiul Awal sering disebut juga dengan bulan Maulid. 14 abad yang lalu seorang Nabi terakhir terlahir ke muka bumi, tidak lain tidak bukan beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kita tidak bersuka cita dengan kabar tersebut? Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang hidup sekitar 6 abad sebelum Rasulullah bersuka cita dengan adanya kabar gembira akan lahirnya Rasulullah SAW. Dan kegembiraan tersebut disampaikan kepada umatnya, seperti dalam surat As-Saff ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubasysyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah padamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Dan bagaimana kita tidak bersuka cita, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang hidup 30 generasi sebelum Rasulullah SAW telah lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diutus seorang rasul dari kaumnya. Dan ternyata kita dapat menjadi umat dari Rasul yang didambakan tersebut. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail setelah meninggikan fondasi Baitullah yang termaktub dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkau lah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Lalu, bagaimana menyalurkan energi kebahagiaan atas maulid Nabi tersebut? Energi kebahagiaan tersebut mari kita salurkan dengan meneladani sikap Rasulullah SAW dari berbagai sisi. Yang pertama adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah yang beliau ajarkan, seperti sholat tahajud serta puasa sunnah. Rasulullah sendiri dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikisahkan bahwa beliau sholat malam hingga bengkak kakinya. Melihat hal tersebut, Aisyah istri beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk apa engkau melakukan ini, sedangkan dosa-dosa yang lampau dan yang akan datang sudah diampuni?" Maka saat itu Rasulullah berjawab, "Wahai Aisyah, apakah kau tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Kemudian terkait dengan puasa sunnah, salah satunya kita bisa mulai latih adalah membiasakan diri puasa Senin dan Kamis. Dalam sebuah hadis Hasan riwayat Tirmizi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Amalan-amalan manusia diajukan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Maka saya senang apabila amalan saya diajukan dalam keadaan saya berpuasa." Kemudian tidak hanya bagaimana beribadah dalam segi ibadah, Rasulullah juga mempunyai sudut teladan dalam hal berkeluarga, kemudian dalam hal sikap dan tingkah laku. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku." Jadi yang dimaksud di sini adalah keluarga adalah istri-istri, anak-anak, dan ibu dan ayahnya. Tapi ada juga ulama yang berpendapat termasuk para istri dan para kerabat-kerabatnya adalah merupakan suatu keluarga. Hal ini menunjukkan kebaikan akhlak seseorang, dan Rasulullah adalah orang yang paling baik pergaulannya dengan keluarganya pada tataran akhlak yang agung. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pergaulan Nabi adalah orang yang paling baik pergaulannya dengan masyarakat. Beliau bersikap tawadu dan peduli serta perhatian kepada semua orang, bersikap penuh kasih dan ramah bahkan kepada anak-anak kecil dan orang-orang yang sudah tua. Bila ada yang bersalaman dengan beliau, maka beliau tidak pernah menarik tangannya sebelum orang itu menariknya. Bila sedang bertatap muka dengan seseorang, beliau tidak pernah memalingkan wajahnya sampai orang yang bersangkutan memalingkan wajahnya terlebih dahulu. Kemudian selain itu, Rasulullah adalah seorang pemimpin yang handal dalam masalah kepemimpinan dan leadership. Maka beliau adalah pemimpin yang paling adil yang pernah dikenal dalam sejarah manusia. Beliau sangat tegas dan konsisten dalam menjalani hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang datang dari Zat yang Maha Adil, yang paling mengetahui apa yang terbaik dan paling bermaslahat buat para makhluknya. Dan tidak mungkin ada kezaliman walau sedikit pun dalam hukum Allah taala. Bila hukum Allah taala dijalankan dengan sangat konsisten oleh seorang pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat, pastinya masyarakat tersebut akan merasakan keadilan hukum benar-benar tegak di tengah-tengah kehidupan mereka dan sirnalah kezaliman. Dan tentunya banyak sekali teladan yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita, dan semoga kita dapat meneladani ke beliau dari segala sisi agar kita menjadi suatu pribadi yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, selanjutnya kita juga meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak." Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian bagaimanakah akhlak Rasulullah itu? Aisyah menjelaskan, akhlak Rasulullah SAW adalah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga momentum bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan Maulid atau kelahiran Nabi SAW ini dapat memacu diri kita sendiri dan juga keluarga kita untuk meneladani Rasulullah SAW dan melakukan suri teladan tersebut pada kehidupan kita sehari-hari. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa iyati dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baqi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala nikmatihi yazidkum wa la zikrullahi akbar.